Dalam kitab I'anatul Talibin itu disebutkan tentang solawat atau faidah solawat kepada Nabi Muhammad. Orang di dunia senang solawat, kita semua di dunia ini punya perkara, hadirin. Apa perkara kita? Kita pengen rezeki lancar, jodohnya lancar, semuanya lancar. Sampean tulis, mau masuk ke majelis solawatnya Habib Toha ini tulis. Apa keinginannya? Pengen punya istri, pengen beli motor, pengen ini semuanya. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, man sholla alayya sholatan wahidah, barang siapa yang sholawat kepadaku satu sholawat, qadallahu lahu mi'at hajah, Allah mengkabulkan 100 hajatnya. 100 hajat, hadirin, nggak main-main. 70 hajat akhirat, 30 hajat dunia, itu sekali sholawat. Sampean bawa kertas tulis 30 hajat, coba. Ada yang ditulis hajatnya di situ. Habib Hasan nulis tadi hajatnya pengen nikah lagi. Tapi istrinya di belakang juga punya hajat, semoga nggak laku. Makanya nggak laku-laku, hadirin. Malaikat bingung yang mana yang dikabulkan ini. Semua. Jadi kalau kita mau rezeki lancar, jangan yang macam-macam. Mau pelihara keris, mau apa, nggak ada manfaatnya. Ini orang sekarang, masya Allah, hadirin. Dulu berapa saat yang lalu orang kepengen rezekinya lancar, semua lancar, beli akik. Sekarang jangan lagi rezeki, akiknya nggak laku, hadirin. Jangan mau dibodohin. Kalau mau rezeki lancar, hadir sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Saya kemarin diundang di Bali, subhanallah. Di Bali ada satu orang, rezekinya seret. Subhanallah, setelah dia senang sholawat, rezekinya lancar. Ya Allah, Bib, saya subhanallah semenjak ikut sholawatan seperti ini, rezeki saya dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Memang betul, karena kita ini nggak ada yang datang kecuali punya hajat, dan ini yang mengkabulkan Allah melalui sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Belum lagi, hadirin, orang di dunia ini apa sih penyakitnya? Penyakitnya orang di dunia ini, kata ulama, adalah sumpek. Sumpek. Orang kalau sudah sumpek nggak ada enaknya, hadirin. Uang banyak sumpek nggak ada enaknya. Istri cantik sumpek juga nggak ada enaknya. Jabatan tinggi tapi sumpek nggak pernah seneng, apa enaknya? Orang itu penyakitnya di dunia sumpek. Penyakit di akhirat adalah dosa. Kita nanti di akhirat kendala kita ini dosa. Di dunia kendala kita ini sumpek. Kita kalau nggak dapat rezeki yang banyak, pas-pasan. Tapi kalau nggak sumpek, nikmat. Rezeki banyak, kalau sumpek, apa nikmatnya? Masya Allah, itu Dimas Kanjeng, uangnya banyak. Tapi sekarang di penjara, sumpek, hadirin. Apa nikmatnya? Anda tahu orang kaya-kaya, pejabat-pejabat itu, dulunya uang, dulu dihargai orang, masuk penjara, sumpek, hadirin. Sekarang nggak ada kenikmatan kalau sudah ada sumpek. Makanya sumpek ini harus jangan sampai ada di hati kita, sumpek. Terus gimana caranya? Nabi Muhammad SAW ketika seorang sahabat bertanya, aku 1/4 sholawat kepadamu, beliau mengatakan nggak apa-apa, kalau kau tambah juga nggak apa-apa. Kemudian setengah, kemudian 2/3, kemudian berkata, ya Rasulullah, tiap hari kerjaanku sholawat kepadamu. Pokoknya sholawat dimanapun saya hadir untuk berbanyak sholawat. Dari pagi sholawat sampai malam sholawat. Apa kata Rasulullah? Idzan tukfahammak wa yughfar bihadzambuk. Kalau seperti itu, semua kesumpekanmu, semua keinginanmu dikabulkan, dipenuhi oleh Allah, dan di akhirat dosa-dosamu diampuni oleh Allah. Maka kata ulama, subhanallah, berarti kendala kita dunia akhirat selesai, tuntas hanya dengan sholawat kepada Nabi Muhammad. Tukfahammak. Yang pertama, urusan yang membuat kau sumpek dijauhkan oleh Allah. Kemudian ampunanmu, dosamu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat sholawat kepada beliau, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini kalau punya urusan di dunia, insya Allah berkat majelis sholawat dikasih lancar. Amin Allahumma. Itu yang pertama. Yang kedua, orang kalau sudah sholawat di dunia urusannya lancar, sekarang harus ngadepi sakratul maut.
Kalau sudah ngadep sakratul maut, apa yang bisa kita bawa? Kata Rasulullah, man sarrahu an yalqallahu wa huwa anhu radin falyukthir minas salati alayya. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang mau berjumpa dengan Allah dan Allah bakal ridho kepadanya, maka perbanyaklah sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nikmat kita mau jumpa Allah, Allah ridho. Gimana caranya? Perbanyak sholawat. Dengan banyak sholawat Allah akan rela kepada kita. Dalam riwayat yang lain ulama berkata, ini orang yang senang sholawatan, sampai banyak sholawat, insya Allah rauhaniyah Nabi Muhammad akan hadir ketika sakratul maut. Terus apa untungnya kalau kita itu kedatangan Rasulullah di sakratul maut? Apa untungnya? Untungnya mau tahu? Anda tahu perempuan lihat Nabi Yusuf tangan kepotong nggak terasa. Maka kita kalau apabila melihat Nabi Muhammad ketika sakratul maut, nyawa dicabut yang begitu pedih, nggak akan terasa dengan memandang wajah beliau baginda Muhammad. Dan itu adalah cita-citanya para orang-orang soleh. Saya nggak model-model, saya cuma minta satu. Kalau saya meninggal, kayak kepingin ruh Nabi Muhammad hadir. Maka ini akan diraih dengan banyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika meninggal dunia, dalam i'anah disebutkan, man aktsara minas sholati alayya fi hayati amarallah jami' makhlukatihi an tastaghfir lahu ba'da mamati. Orang yang di dunia senang sholawat, kalau mati Allah perintahkan semua makhluknya di muka bumi ini, daun, kerikil, semuanya disuruh istighfar kepada orang yang gemar sholawat sama Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampean sholawat ketika meninggal dunia nanti, gantian sandal sampean yang sholawat, baju sampean yang sholawat, dedaunan yang sholawat, rintikan hujan yang tadi kehujanan, dia saat itu akan sholawat kepada kita. Ketika di dunia kita banyak sholawat kepada Nabi Muhammad, maka itu berbanyak sholawat, banyak untungnya. Cukup itu? Belum, masih banyak lagi. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Aktsiru minas sholati alayya fa innaha, perbanyaklah sholawat kepadaku. Kenapa? Fa innaha nurun, dia adalah cahaya fil qabri, cahaya di kubur. Wa nurun fis ala sirat, dan di siratal mustaqim cahaya adalah sholawat. Wa nurun fil jannah, dan cahaya ketika nanti di surga. Hadirin, Masya Allah, ini sholawat. Kuburan, siratal mustaqim, sampai di surga, nggak akan melepaskan kita keutamaan sholawat kepada beliau baginda Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian setelah kita dikubur, sholawat itu Masya Allah mengalir pahalanya. Tinggal ketika kita dibangkitkan. Ketika kita dibangkitkan, Masya Allah dapat cahaya. Tapi masalahnya kita di mana, Nabi Muhammad di mana? Kita di mana, Nabi Muhammad di mana? Hadirin, ini acara segini aja kita mau salaman sama habaib nggak bisa. Kadang dijaga sama banser, dijaga sama LPI, orang segini aja ini nggak bisa lewat kita. Apalagi gimana nanti di akhirat kita mau ngelihat Rasulullah ketika di mahsyar, mana bisa? Triliunan manusia kumpul, belum lagi di soft pertama para sahabat, para aulia, kita di mana hadirin? Mending kalau kita bisa lihat sudah bagus, apalagi salaman, nggak mungkin. Akan tetapi Rasul SAW memberikan kabar gembira bahwa ketika itu nanti aqrabukum manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya sholatan, orang yang paling dekat kedudukan kalian nanti denganku di hari kiamat, mereka orang yang di dunia paling banyak sholawat kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW. Ambil kabar gembira, yang senang sholawat kelak insya Allah dekat dengan Rasulullah SAW. Kurang apa lagi hadirin? Mau di mana yang nggak ada untungnya sholawat ini? Terakhir di surga, udah masuk surga, apa butuh sholawat lagi? Ada riwayat yang lagi mengatakan, ketahuilah, aktsarukum sholatan alayya aktsarukum azwajan fil jannah. Orang yang paling banyak sholawat di dunia, insya Allah istrinya paling banyak di surga. Makanya yang nggak berani nikah lagi sabar.
Sholawat yang banyak, insya Allah dapat istri banyak di surga. Alhamdulillah. Masya Allah. Terus apa kurangnya sholawat? Di dunia, sakratul maut, dikubur, dibangkitkan, di sirat, di surga. Kurang apa lagi sholawat ini hadirin? Enggak memisahkan kita keuntungannya, faidahnya, sampai kelak berjumpa dengan Allah dan Allah ridho kepada kita. Maka itu ayo dong perbanyak sholawat. Di mana tempat pun kita bersolawat kepada Nabi. Perlu banyak tasbih kita bersolawat atau tidak, pokoknya setiap kali apapun solawatlah kepada beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam.